Berikut adalah contoh kasus di mana satu desa untuk status perubahan wilayah SLS atau non-SLS-nya mengalami perubahan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja untuk pembahasan pada video kali ini akan saya sharing ya, atau saya ingin berbagi informasi berdasarkan apa yang ada dan apa yang saya alami untuk salah satu desa yang menjadi wilayah tugas saya. Adapun sharing kali ini yaitu ingin membagikan informasi bahwa salah satu desa yang menjadi wilayah tugas saya full untuk identifikasi status perubahan wilayah SLS atau non-SLS-nya terisi semua. Jadi untuk satu desa tersebut memang harus ada isian di kolom 7 untuk dokumen ID SLS. Dan bagi teman-teman PPL saya atau pemeta saya yang mengerjakan di wilayah desa tersebut juga dipastikan untuk dokumen PSLS-nya terisi. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, untuk beban tugas yang ditugaskan kepada saya yaitu 2 desa. Jadi saya memeriksa petugas yang bertugas atau melaksanakan kegiatan di 2 desa, di mana satu desa untuk dokumen masternya awalnya yaitu berjumlah 50 SLS dan 10 non-SLS. Kemudian salah satu desanya lagi berjumlah 19 SLS dan 2 non-SLS. Dan sebagai informasi untuk desa yang jumlah SLS-nya 50 kemudian non-SLS-nya 10 tersebut ternyata mengalami pemekaran untuk salah satu wilayah non-SLS-nya dimekarkan atau menjadi untuk wilayah non-SLS tersebut masih ada, tapi juga ada pemekaran dan langsung untuk pemekaran tersebut ada 6 SLS sekaligus. Dan untuk satu desa lagi yang 19 SLS dan 2 non-SLS itu tidak ada pemekaran ya. Jadi pemekaran hanya terjadi di salah satu desa yang menjadi wilayah tugas saya. Selanjutnya seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini adalah dokumen ID SLS yang sudah saya konfirmasi ke desa yang menjadi wilayah tugas saya ya. Ini mohon maaf untuk dasar hukum belum saya isikan semua karena ini saya juga masih mipil di samping untuk mengoreksi hasil pemetaan dari pemeta, juga mengisi dokumen ID SLS dan melakukan rekap SLS ya, atau mengisi dokumen RS. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada layar, saya infokan di sini untuk di master awal untuk satu desa yang menjadi wilayah tugas saya itu untuk nama SLS-nya itu hanya terdiri dari 2 digit seperti yang teman-teman lihat keseluruhan di wilayah desa tersebut. Misalkan untuk kode SLS 0001 sampai dengan 0020 ya, seperti teman-teman lihat pada layar. Untuk di masternya nama SLS-nya hanya 2 digit, yaitu RT 01 RW 01, RT 02 RW 02, RT 03 RW 03 dan lain sebagainya. Dan untuk hal ini ada juga di beberapa SLS tersebut setelah dikonfirmasi ke desa yang menjadi wilayah tugas saya juga mengalami perubahan nama ketua SLS-nya. Dan sebagai informasi, untuk perubahan ketua SLS pastinya akan terisi kode 6 di kolom 7 dokumen ID SLS atau di dokumen PSLS-nya nanti ya untuk status perubahan wilayahnya jika memang hanya mengalami perubahan nama ketua SLS-nya. Tapi kasus yang saya coba sharing di sini untuk ketentuan ini disclaimer, jadi saya konfirmasi setelah saya menemukan atau menerima dokumen dokumen ID SLS, mohon maaf. Salah satu wilayah tugas saya, satu SLS-nya itu hanya terdiri dari 2 digit saja, seperti yang saya sampaikan di awal, RT 01, RW 01, RT 02, RW 01, misalkan seperti itu ya. Saya konfirmasi ke PJ kecamatan di mana saya ditugaskan ya. Dan karena pada saat pelatihan apabila
2 digit, maka ketentuannya harus 3 digit. Maka saya konfirmasi ulang bagaimana penulisan untuk di status perubahan wilayahnya ya di kolom 7 ID SLS, atau bagaimana penulisan di dokumen PSLS pemeta nantinya jika salah satu SLS atau beberapa SLS tersebut untuk namanya yaitu masih sama dan juga mengalami perubahan nama ketua SLS. Dan setelah dikonfirmasi oleh PJ kecamatan, ternyata benar bahwa untuk ketentuan di wilayah saya, yaitu di kabupaten saya tinggal, ini disclaimer, untuk ketentuan menulis nama SLS lengkap harus 3 digit. Jadi artinya apabila RT 1 RW 1 maka penulisannya adalah RT 001 RW 001 seperti yang teman-teman lihat pada layar ya di kolom 14 ini. Semua penulisan untuk RT RW nama SLS-nya adalah 3 digit karena berubah dari yang masternya adalah 2 digit, mohon maaf, sehingga dan diharuskan ada peraturan di wilayah saya harus 3 digit, maka ini dimasukkan dikategorikan mengalami status perubahan wilayah, yaitu mengalami perubahan tingkatan karena di buku pedoman perubahan tingkatan ini mencakup apabila salah entry untuk kegiatan sebelumnya. Sebenarnya mungkin ini bukan salah entry, tapi karena memang peraturan yang diberlakukan di wilayah kabupaten saya tinggal harus 3 digit, maka harus di kode 4. Dan seperti yang teman-teman lihat pada layar, untuk beberapa contoh nama SLS ini yang saya beri centang, ini artinya pada saat saya konfirmasi ke desa, nama ketua SLS-nya masih tetap. Dan untuk yang tidak saya centang, ketua SLS-nya namanya sudah berubah. Ini misalkan di RT 02 RW 01 nama ketua SLS sebelumnya yang master sebelumnya yaitu Rumino, ternyata setelah di cross check ke desa, dikonfirmasi ke desa sudah berubah menjadi Agusani seperti ini. Nah, dan ada beberapa SLS juga mengalami hal tersebut. Maka setelah saya konfirmasi ke PJ kecamatan di mana saya tinggal, seharusnya untuk yang tidak saya centang ini contoh ya, mengalami 2 status perubahan wilayah yaitu kode 4 karena tingkatannya ada aturan harus 3 digit, dan juga mengalami perubahan nama ketua SLS yang isiannya seharusnya adalah kode 6. Dan di sini saya tegaskan kembali, saya konfirmasi kembali ke PJ kecamatan apakah ditulis keduanya yaitu kode 4 dan 6 atau salah satu saja yaitu dengan penegasan awal yaitu menggunakan kode terkecil. Dan ternyata penegasan dari PJ kecamatan di mana saya tinggal harus dipilih dengan kode terkecil, yang artinya harus di kode 4 untuk walaupun wilayah SLS tersebut mengalami 2 perubahan ya, maka pilih kode terkecil. Dan seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini adalah halaman terakhir untuk dokumen ID SLS untuk desa yang saya maksud ya. Memang ada yang tetap ini, tapi untuk yang merupakan wilayah non SLS, untuk yang SLS-nya dipastikan semua berkode 4 walaupun ada perubahan nama ketua SLS juga. Dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa wilayah tugas saya tersebut ini juga mengalami pemekaran. Dan pemekaran yang dimaksud adalah tadinya berupa wilayah non SLS yaitu kebun dengan kode 017P dimekarkan menjadi beberapa SLS, tapi kebunnya masih ada. Untuk kebunnya yang di sini yang di master ini sudah saya isikan di kolom 7-nya yaitu kode 1 karena mengalami pemekaran. Kemudian untuk kolom-kolom seterusnya harus ada isiannya, dan untuk wilayah nama ketua SLS-nya saya strip karena memang kebun tersebut tidak ada ketua SLS-nya ya. Ini mohon maaf untuk dasar hukumnya belum saya isikan secara lengkap. Dan selanjutnya untuk wilayah pemekaran tersebut atau SLS yang baru tersebut saya tulis untuk kondisi masternya yaitu awalnya adalah kebun, ini sama ya karena kebun yang sama dimekarkan menjadi 6 SLS, ini ada 6 SLS. Kemudian kolom 7-nya yaitu di kode 1 ya, ini ketua SLS, ini di strip karena sebelumnya memang tidak beroperasi, bukan merupakan SLS ya, maka di strip, mohon maaf. Dan kemudian untuk di kolom 7-nya saya identifikasi status perubahannya kode 1 karena mengalami pemekaran. Dan untuk nama SLS lengkap yang baru saya isikan, kemudian nama ketua SLS-nya juga saya isikan, dan dasar hukumnya juga sudah saya isikan di sini. Dan seperti yang teman-teman lihat pada layar,
Untuk jumlah SLS atau non-SLS-nya, ini awalnya adalah 50. Ini saya coret karena memang ada tambahan 6 SLS ya, maka saya tulis yang seharusnya, kemudian non-SLS-nya masih tetap yaitu berjumlah 10. Dan untuk di bagian pojok kanan, di bagian atasnya jangan lupa diisikan halaman keberapa dari total halaman yang merupakan dokumen ID SLS tersebut. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf untuk dokumen PSLS-nya belum saya coba sinkronkan ya, tapi sudah saya sampaikan ke pemeta yang menjadi pemeta saya ya. Karena memang pemeta tersebut belum selesai untuk melaksanakan semua melaksanakan semua penghitungan di seluruh SLS, maka untuk dokumen PSLS-nya belum disetorkan. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa sharing ya bagaimana untuk di wilayah tugas teman-teman. Apakah mengalami yang sama atau kasus yang sama seperti yang saya alami, yaitu untuk penulisan nama SLS-nya hanya 2 digit. Jika iya, bagaimana peraturan yang ditetapkan di wilayah kabupaten atau kota teman-teman tinggal? Apakah sama juga dengan di mana saya tinggal, yaitu harus 3 digit dan harus ditulis ada perubahan wilayah SLS? Tulis di kolom komentar ya, untuk kita sekedar sharing bersama. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.